Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rangga. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang setting fisik dan perilaku manusia dengan pendekatan teori kebutuhan Maslow. Simak video ini sampai habis ya. Kita masuk pada pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui siapa itu Maslow. Jadi, Abraham Maslow adalah seorang teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Teori kebutuhan Maslow yaitu berupa aktualisasi diri seperti pengembangan diri, pemenuhan ideologi, penghargaan seperti pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, sosial seperti afeksi relasi dan keluarga, rasa aman seperti keamanan, keteraturan, dan stabilitas, serta isiologi seperti makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Pada teori kebutuhan Maslow, terdapat kaitan dengan 6 setting fisik yang telah menjadi acuan untuk arsitektur perilaku manusia yang mempengaruhi dan dipengaruhi hingga sekarang, yaitu kenyamanan, aksesibilitas, legibilitas, kontrol, teritoritas, dan keamanan pada bangunan yang dirancang agar kebutuhan Maslow dapat tercapai. Mari kita sama-sama menyimak tatanan atau setting fisik tersebut. Pertama, ada kenyamanan. Kenyamanan merupakan keadaan lingkungan yang memberikan rasa sesuai dengan panca indera perasa nyaman untuk melakukan aktivitas pada sebuah kondisi di mana secara psikologis, fisiologis, dan pola perilaku seseorang. Kenyamanan memiliki 3 macam, yaitu kenyamanan termal, kenyamanan visual, dan kenyamanan audial. Kenyamanan termal adalah suatu kondisi termal atau suhu yang dirasakan oleh manusia yang dikondisikan oleh lingkungan alami maupun rekayasa. Disebut juga kondisi psikologi seseorang yang mengekspresikan kepuasan dirinya terhadap lingkungan termalnya. Kenyamanan termal bisa tercapai jika terjadi keseimbangan antara panas tubuh dengan kondisi lingkungan. Contohnya, pada saat kita di kantor yang ber-AC, kita harus mengatur suhu pada AC di ruangan tersebut agar dapat mencapai kenyamanan suhu yang diinginkan. Kenyamanan visual adalah suatu kondisi di mana manusia bisa merasa nyaman dengan apa yang dilihatnya dari lingkungan sekitar. Kenyamanan visual dipengaruhi seperti pencahayaan, warna, dan kontras. Contohnya, pada saat kita di rumah, biasanya kita akan menutup jendela ruangan agar matahari tidak dapat menyilaukan kenyamanan mata saat di ruangan tersebut. Kenyamanan audial adalah sesuatu yang bisa dirasakan kualitas suara dengan kebutuhan di suatu lingkungan. Contohnya, saat kita berada di teater, di belakang panggung akan mengatur suara suatu pertunjukan agar mendapatkan kenyamanan mendengar para penonton. Selanjutnya, yang kedua ada aksesibilitas. Aksesibilitas adalah tingkat kemudahan yang dialami oleh seseorang dalam mencapai suatu objek atau tujuan dari suatu lingkungan, fasilitas, bangunan, dan lain sebagainya. Dalam arsitektur, aksesibilitas merupakan ukuran kemudahan manusia untuk mencapai atau menjangkau suatu lingkungan baik dengan berjalan kaki, alat transportasi, maupun alat bantu lainnya. Tujuan dari aksesibilitas sendiri, yang pertama, semua orang dapat mencapai ke semua tempat atau bangunan pada suatu kawasan atau lingkungan. Kedua, semua orang dapat masuk ke dalam semua tempat atau bangunan pada suatu kawasan atau lingkungan. Ketiga, semua orang dapat mempergunakan semua fasilitas yang ada di dalam suatu lingkungan. Contohnya yang dapat kita ambil dari aksesibilitas yaitu adanya lift pada bangunan yang dapat memudahkan para difabel agar bisa naik ke suatu lantai bangunan tertentu tanpa menggunakan tangga. Lalu yang ketiga ada legibilitas. Legibilitas adalah kemudahan bagi seseorang untuk dapat mengenal dan mempelajari elemen-elemen penanda dalam suatu lingkungan sebagai kejelasan arah atau tujuan. Seorang arsitek harus bisa merancang bangunan berdasarkan pikiran manusia maupun posisi bangunan atau ruangan yang dirancang. Contohnya terdapat rambu jalan, logo suatu tempat, simbol toilet yang mudah dimengerti agar dapat menjangkau suatu tujuan tanpa perlu bertanya kepada orang lain.
Kontrol merupakan suatu kondisi suatu lingkungan yang mewujudkan suatu personalitas, menciptakan atau menghindari suatu perilaku, dan membatasi pemanfaatan suatu ruang. Contohnya adanya rambu peringatan, pagar berduri untuk mencegah tidak terjadi suatu hal. Yang kelima yaitu teritorialitas, adalah suatu yang mencakup personalisasi dan pertahanan terhadap intervensi dari sekitar. Yang dimaksud adalah perilaku privasi seseorang. Teritorialitas dibagi menjadi teritori primer, yaitu area dengan rasa kepemilikan yang sangat tinggi seperti kamar tidur sendiri. Teritori sekunder yaitu melingkupi oleh individu atau kelompok seperti ruang kelas, perpustakaan, restoran, museum. Dan teritori publik yaitu area yang biasa digunakan banyak orang seperti mal dan taman. Ini sangat erat dengan namanya privasi, yaitu pendekatan psikologi lingkungan yang ingin berpisah dari orang lain atau ingin berdekatan dengan orang lain. Setiap orang memiliki jarak privasi masing-masing yang dikenal dengan ruang personal. Biasanya memiliki jarak tersendiri, dari jarak proxemic atau pendekatan sekitar 0-45 cm, jarak personal 45-120 cm, jarak sosial 1,2 meter sampai 3,6 meter, dan jarak publik lebih dari 3,6 meter. Lalu yang terakhir atau yang keenam yaitu keamanan. Faktor yang menyebabkan seseorang merasa aman terkait dengan properti. Contohnya seperti memilih bangunan yang kuat, serta bahan properti yang aman digunakan semua orang, agar tidak membahayakan banyak pihak yang berada di suatu bangunan tersebut. Nah, itu dia sedikit pengetahuan saya tentang sains fisik dan perilaku manusia dengan pendekatan kebutuhan Maslow. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.